Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Isnandar Widyastuti dari prodi 4 B1 akan sedikit mempresentasikan mengenai hakikat kurikulum dalam perspektif Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai hakikat dari kurikulum. Dalam pendidikan Islam, kurikulum itu merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena kurikulum itu merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Nah, dari pengertian tersebut memberikan indikasi bahwa pedoman rencana pembelajaran itu tidak bersifat kaku. Kurikulum yang baik itu bersifat dinamis, aktual, teoritis, dan aplikatif. Sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan, misalnya pendidikan bertujuan meningkatkan penguasaan, pengetahuan siswa, pengembangan pribadi siswa, serta kemampuan sosial. Dengan tujuan tersebut, sudah tentu kurikulum itu harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kurikulum itu juga bukan hanya sekedar mata pelajaran ataupun mata kuliah. Nah, kurikulum itu sendiri adalah semua rencana yang terdapat di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, yaitu pengertian fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Nah, bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan bagi sekolah ataupun pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Dan bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum itu berfungsi sebagai suatu pedoman untuk belajar. Yang ketiga yaitu komponen kurikulum. Selama perjalanannya, kurikulum di Indonesia itu sendiri sudah seringkali mengalami perubahan, dan yang paling terakhir yang kita pakai sampai sekarang yaitu kurikulum 2013 atau biasa kita kenal dengan K13. Nah, kurikulum itu sendiri sebenarnya memiliki beberapa komponen yang berbeda-beda yang dipaparkan oleh beberapa ahli. Nah, pada dasarnya kurikulum ini mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama, komponen tujuan. Komponen ini diarahkan pada hasil yang akan dicapai atau diharapkan pada sebuah pembelajaran. Pendidikan di Indonesia sendiri itu memiliki 4 tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan instruksional, tujuan institusional, tujuan kurikuler. Yang kedua yaitu komponen isi atau materi. Komponen ini merupakan segala sesuatu yang disampaikan kepada anak dalam proses pembelajaran yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi isi ini meliputi sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, materi yang ada di dalam kompetensi isi ini juga berpengaruh kepada jenjang yang akan ditempuh. Komponen yang ketiga yaitu komponen proses. Dalam komponen ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah teori-teori menjadi sebuah pelaksanaan. Nah, keberadaan komponen ini sangatlah penting dalam sebuah sistem pembelajaran, karena di dalam komponen ini bertujuan untuk memberikan perubahan perilaku dari setiap peserta didik. Indikator keberhasilan dalam sebuah kurikulum terletak kepada komponen ini. Nah, dalam hal ini kemampuan guru itu sangatlah berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang lebih kondusif, sehingga para guru juga dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif,
dalam proses pembelajaran tersebut. Komponen yang keempat yaitu komponen evaluasi ataupun penilaian. Dalam komponen ini bertujuan untuk melihat efektivitas pencapaian dari tujuan komponen yang sebelumnya. Evaluasi di sini sebagai alat untuk melihat keberhasilan dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu evaluasi dengan cara tes dan dengan cara non-tes. Yang keempat yang akan kita bahas adalah mengenai asas kurikulum pendidikan Islam. Asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu asas agama, yang kedua asas falsafah, yang ketiga asas psikologis, dan yang keempat adalah asas sosial. Nah, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam mengedepankan dan lebih mengutamakan kepada agama dan akhlak dalam berbagai tujuannya. Materi dalam kurikulum pendidikan Islam harus mencerminkan nilai-nilai keislaman dan juga bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam pendidikan agama Islam juga harus mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, kandungan dan cakupan kurikulum pendidikan Islam ini bersifat menyeluruh dan mencerminkan semangat pemikiran pada ajaran agama Islam yang lebih bersifat universal dan dapat menjangkau semua aspek kehidupan, baik itu aspek intelektual, psikologis, sosial maupun spiritual. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam ini mempunyai keseimbangan yang relatif di dalam muatan keilmuannya, baik ilmu-ilmu syariat, ilmu akal, ilmu bahasa, maupun ilmu seni. Yang terakhir, kurikulum pendidikan Islam mencakup semua materi pelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik, baik itu yang bersifat religius maupun yang bersifat keduniaan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan juga untuk rekan-rekan yang lain yang mendengarkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.